Ini seorang akhwat yang bertanya tentang cadar. Ketika dia berkeyakinan bahwa cadar itu sunnah, Iya. dan dia memutuskan untuk tidak mengenakannya setiap hari. Nah, Dan menggunakannya hanya sesekali saja dan sangat jarang disebutkan di sini. Dan di sisi lain ketika suaminya memerintah untuk menggunakan cadar, akhwat ini beralasan seperti susahnya ketika makan, atau mungkin harus sering diperbaiki jika cadar itu merolot, dan tidak mengindahkan perintah tersebut, Ustaz. Dan bagaimana sikap ana yang seharusnya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertama, semoga Allah istiqomahkan ya penanya agar senantiasa berusaha berpenampilan syar'i, hijab yang syar'i. Dan yang kedua, kalau beliau berprinsip bahwa cadar itu sunnah, tapi ini adalah sunnah yang sangat mulia, ya, dan kemudian anjurannya sangat kuat. Jadi orang-orang yang berpendapat bahwa cadar itu sunnah, di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani misalkan, rahimahullah ta'ala, beliau di antara sosok yang menyampaikan kepada umat ini bahwa cadar itu hukumnya sunnah. Tapi beliau mengharuskan atau beliau sangat mendorong istri dan anak-anak perempuannya untuk bercadar. Karena memang ini sunnah yang sangat mulia. Nah, jika dilihat dari sisi cadar dalam sudut pandang bahwa itu sunnah, tapi jika dilihat dari sisi perintah suami, maka hukumnya bisa berubah. Karena perintah suami dalam perkara ini adalah perintah yang ma'ruf, bukan perintah yang menyelisih syariat. Sedangkan para wanita diperintah untuk mentaati suami-suami mereka adalah bentuk ketaatan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya beliau memikirkan ini. Adapun alasan-alasan yang dibuat tadi adalah alasan-alasan yang terlalu dipaksakan. Kalau beliau berpandangan itu sunnah, tinggal dibuka ketika makan. Ya, atau ketika melorot tinggal diperbaiki. Terus diperbaiki. Sebetulnya tidak ada yang sulit dengan itu. Tapi keengganannya mungkin untuk mentaati suami, itu yang anak khawatirkan. Karena banyak wanita yang menganggap remeh perintah suaminya. Padahal perintah suaminya adalah sesuatu yang besar di sisinya dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang wanita mentaati suaminya dalam kebaikan, maka Allah menjanjikan surga bagi dirinya. Dan alangkah indahnya kalau kemudian dia memaksakan dirinya untuk mentaati suami, karena akhir dari ketaatan itu hanya jannah. Meskipun berat, meskipun kurang disukai. Tapi kalau bersabar sejenak saja, insyaallah akan berakhir dalam surga dengan puncak kenikmatan insyaallah taala. Bisa jadi yang membuat dirinya kemudian tidak bersemangat untuk mentaati suami atau tidak ridha lah mungkin ya. Adalah syaitan dan hawa nafsunya. Sehingga dia tidak mendapatkan kemuliaan, kebaikan, pahala di sisi Allah. Justru yang didapatkan adalah ketidakridhaan suaminya, dan ini musibah bagi seorang wanita karena membuat Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya kemudian murka atau tidak ridha ya kepada wanita yang seperti ini. Masih mengenai tentang cadar, Ustaz. Mungkin karena hikmah dari cadar itu sendiri menutup fitnah dari misalkan kecantikan wanita, Ustaz. Betul. Tapi beberapa kasus ada misalkan udah kurang cantik gitu si wanita tersebut, jadi nggak usah pakai cadar lah gitu, gimana, Ustaz? Nah, setidak rupawan apapun ya seorang wanita, tetap dia menjadi fitnah. Karena memang pada dasarnya setiap wanita adalah fitnah. Bahkan Nabi tidak pernah mentafsil bahwa wanita itu yang menjadi fitnah hanya yang cantik. Yang kurang cantik misalkan atau yang kurang rupawan itu tidak menjadi fitnah, tidak. Ya, tapi Nabi memutlakkan semuanya bahwa tidaklah aku meninggalkan di tengah-tengah kalian fitnah yang jauh lebih berbahaya daripada perempuan. Jadi perempuan ini dalam kondisi apapun, ya seperti apapun fisiknya, maka dia tetap jadi fitnah bagi lawan jenisnya. Itu yang harus dipahami oleh setiap wanita. Jadi dia tidak bisa berdalih saya kurang cantik sehingga saya tidak perlu pakai cadar, tidak. Mungkin bagi sebagian orang dia tidak dianggap cantik, tapi bagi sebagian yang lain, bagi laki-laki yang lain,
Mungkin dia tidak dilihat dari sisi wajah misalkan, tapi dari sisi yang lain Allah itu jauh lebih tahu, sehingga Allah mensyariatkan kepada semuanya, ya semua wanita untuk berhijab, berjilbab, dan juga bercadar. Sebetulnya bagi sebagian ulama bahwa ayat-ayat hijab ini termasuk di dalamnya perintah untuk menutup bahkan sampai wajah dan seterusnya. Ya, jadi jangan mencari-cari celah ya untuk sehingga menemukan jalan untuk memuaskan keinginan. Ya, khawatir ini hawa nafsu, dan khawatir juga ini jebakan syaitan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah. Amin.